kenyataan mana yang hanya ketakutan karena di pikiran saudara gitu. Udah tidak bisa berpikir lagi saudara. Dan bahkan saudara tidak punya jangkar atau pegangan lagi saudara. Mau pegang kemana gitu loh. Ketakutan kehidupan saudara. Nah di ayat 17-nya saudara, yang setelah mengereknya, mereka mempergunakan dengan penopang-penopang untuk mengokohkan kapal itu karena ketakutan jangan sampai mereka pun terdampar di Sirtis. Sementara menurunkan layar, mereka terus terombang-ambing sedemikian rupa. Di ayat 18-nya, dan karena kami diterpa badai dengan dahsyat, pada hari berikutnya mereka membuang muatan kapal. Gitu loh. Karena gelombang menerjang, badai yang dahsyat, kemudian mereka membuang muatan kapal, saudara. Karena kapalnya mungkin terlalu berat, saudara. Saudara, di sini saya akan membayangkan apa yang tadinya Paulus ini di ayat yang awal-awal dikasih oleh orang-orang di Sidon, tapi harus dibuang, harus dilepas di tengah lautan. Mungkin juga pemberian itu berupa bekal, baju, makanan, apa saja yang kita simpan selama ini. Mungkin apa saja harus dibuang, saudara. Ketika kehidupan saudara penuh dengan beban, lepaskan saudara, buang saudara, sehingga kehidupan kita nanti menjemput tahun yang baru itu enteng saudara. Nah di ayat yang ke-19-nya saudara, dan pada hari yang ketiga kami membuang peralatan kapal dengan tangan kami sendiri. Kemudian di ayat 20-nya dikatakan apa? Namun karena baik matahari maupun bintang-bintang tidak tampak selama beberapa hari, dan karena bukan badai yang kecil yang menerpa kami, maka semua harapan agar kami selamat telah lenyap. Jadi apa yang ada di kapal itu muatannya terlalu terlalu over limit atau over apa gitu ya. Itu harus dibuang saudara. Nah saudara, ini bukan sekedar masalah sehari selesai saudara. Pergumulan kehidupan kita bukan bicara sehari selesai. Situasi yang tidak jelas kapan selesainya, karena mereka tidak tahu waktu lagi. Gak ada secercah harapan sampai mereka putus harapan, sampai di titik sulit bahwa mereka bisa selamat. Mereka udah pasrah saudara. Kita ini selamat gak di tengah-tengah gelombang laut yang dahsyat saudara. Coba kalau kita naik kapal kemudian terjadi. Saya pernah nyebrang dari Bali ke pulau apa tuh? 45 menit ke pulau apa tuh? Itu pulau apa? Bukan, di daerah Balinya juga. Pulau Nusa Penida. Oh ya, Pulau Nusa Penida ya. Aduh, begitu naik itu gelombangnya seperti terjang batu-batu karang saudara. Sampai gelombangnya tinggi, semua kita basah saudara. Sampai kita teriak-teriak takut. Sampai saat ini saya katakan saya nggak mau lagi nyebrang ke Nusa Penida, karena kan Bali juga sudah lautan. Ngapain lagi kita nyebrang lagi ke laut, ke pulau gitu loh. Saya nggak mau lagi. Terus teman aku bilang, yuk kita pergi lagi. Enggak. Kalau kamu mau nyebrang ke pulau Nusa Penida, lu sendirian aja, gua tunggu di Bali aja. Saking takutnya saudara, 45 menit aja kita sudah merasa takut. Apalagi ini Paulus berbulan-bulan saudara. Saudara, ayat 21-nya dikatakan apa? Dan setelah waktu berlalu sekian lama tanpa makan, lalu sambil berdiri di tengah-tengah mereka, Paulus berkata, hai para pria, sungguh seharusnya taat kepadaku untuk tidak berlayar dari Kreta, sehingga mengalami kerusakan dan kerugian ini. Mungkin dengan Paulus berkata keras ini, orang-orang yang ada di kapal itu mulai sadar saudara. Mungkin saudara berpikir, andaikan waktu itu aku tidak ambil keputusan, andaikan waktu itu aku tidak dengar nasihat dia. Gitu kan sering, waduh coba gue gak dengerin dia. Tapi udahlah, semua sudah terjadi. Sering kan kita seperti itu saudara. Tapi coba perhatikan di ayat yang ke-22-nya saudara. Namun sekarang aku menyarankan kamu untuk tetap tegar, karena tidak ada satu jiwa pun dari antara kamu yang akan
kecuali kapal ini. Luar biasa banget perkataan Paulus ini, saudara. Namun sekarang aku menyarankan kamu untuk tetap tegar, karena tidak satu jiwa pun dari kamu yang akan binasa kecuali kapal ini, saudara. Saudara, ketika saudara mendengarkan dari ayat 1 sampai 22, apa pesan Tuhan Yesus di akhir tahun ini, saudara? Apa pesan Yesus yang mau kita lakukan, saudara? Yang pertama, saudara, berdamailah dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Saudara, mungkin di awal tahun 2024 ini saudara banyak sekali mengalami kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan yang saudara pikirkan. Saya juga ada banyak doa-doa saya yang belum terkabul, saudara. Kenyataan tidak sesuai harapan saya, saudara. Nah, sebelum saudara masuk di tahun yang baru, tahun 2025, Bapak Yahweh bilang apa, saudara? Berdamai dulu. Kalau lu mau diberkati di tahun 2025, kamu harus damai dulu. Mereka berharap semuanya akan baik-baik saja, tapi saya nggak nyangka ternyata harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, saudara. Nah, di ayat 22 dikatakan tidak ada satu jiwa pun dari antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, saudara, menurut saudara ini kabar baik atau kabar buruk? Jika saudara perhatiin, nanti saudara baca sendiri, harapan saudara tetap kepada kapal saudara, kepada rencana saudara. Begitu kapal saudara kandas, maka iman saudara pun bisa kandas, saudara. Kalau saudara berharap kepada kapal itu, saudara. Kadang tanpa sadar kita menaruh iman kita ini bukan kepada Bapak Yahweh, tetapi kepada rencana kita. Tuhan, kenapa tahun ini Tuhan Kau tidak memberkati aku? Sehingga ketika rencana kita gagal, doa kita tidak dijawab, iman kita pun akan bisa gagal. Mungkin juga ada banyak orang yang sudah menyembah kepada kebenaran, itu akan berbalik lagi kepada sesembahan lain, saudara. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kembali, dan kita tidak bisa mengulang waktu. Waktu itu tidak bisa diulang, saudara. Untuk itu, saudara, kita harus sikapi hari-hari kita ini dengan baik, karena waktunya sudah sangat singkat, saudara. Nah, di ayat 22 ini dikatakan